pada kesempatan kali ini kami melaksanakan kegiatan perawatan dan perbaikan mesin kapal yang letaknya ada di Kelurahan Mangolo, Kecamatan Latembaga, Kabupaten Kolaka. Nah, di belakang saya sudah ada para nelayan yang akan melaksanakan kegiatan tersebut untuk sekaligus untuk mempraktekkan bagaimana cara merawat dan memperbaiki kapal. Nanti kita simak videonya baik-baik. Batang motor bensin 4 tak. Berarti sampai kita ibaratnya membedakan 4 tak dan 2 tak gitu. Yang membedakan pertama-tama langkah torak atau langkah seher, ya, seher torak atau seher atau piston. Langkahnya ini dalam motor 4 tak dalam satu siklus itu dia melakukan 4 kali langkah. Sedangkan kalau motor 2 tak dia melakukan 2 kali langkah satu siklus. Dan perbedaan dari segi bahan bakar, pada umumnya ya motor 4 tak menggunakan bensin murni. Sedangkan motor 2 tak dia menggunakan bensin dengan campuran oli atau pelumas. Karena campuran oli pada bensin ini itulah yang berfungsi untuk melumasi bagian-bagian pada mesin. Itu Pak. Terus masalah silindernya Pak, ini silinder berapa ini Pak? Ini 1 silinder. 1 silinder Pak ya. Kalau yang di sebelah kiri itu Pak, berapa silinder itu Pak? 1 silinder juga. Ini mesin 4 tak atau 2 tak Pak? 4 tak juga. 4 tak. Jenis diesel. Ya ini jenis motor bensin, itu motor diesel. Yang membedakan itu adalah bahan bakarnya. Jadi perbedaan motor diesel dan motor bensin. Ya pertama-tama sistem pertama-tama bahan bakar. Kalau bensin itu bahan bakar bensin. Kalau solar diesel menggunakan bahan bakar solar. Yang membedakan di sini pada motor diesel, ya kalau motor diesel dia menggunakan bahan bakar diesel dan sistem pengaliran bahan bakar dan sistem pengaliran bahan bakar dan sistem pembakaran. Sedangkan mobil bensin dia menggunakan busi pada pembakaran bahan bakarnya. Pak, ini kan ini mesin 4 silinder. Ya. Kamu kan masih silinder 4 tak. 4 tak. Bisa kan dimodifikasi punya bahan bakarnya Pak dari solar ke minyak tanah. Pastinya. Biasanya ada yang modif itu pada saat solar dulu susah, tidak bisa operasi pada saat bahan bakar solar susah. Biasanya oli dia campur dalam minyak tanah, tapi itu tidak menjamin bahwa ini bisa difungsikan dengan bagus. Walaupun kenyataannya bisa dioperasikan, tapi standar operasinya itu Pak tidak diyakini bahwa ini akan menjamin bahwa mesin ini akan berfungsi dengan bagus. Kalau ada yang modif dari solar ke mana yang cepat terus itu? Selama pengalaman Bapak. Jadi untuk bahan bakar yang dirubah dari minyak tanah, solar ke minyak tanah. Pertama-tama dari sistem pengaliran bahan bakarnya Pak. Mulai dari pompa bahan bakar, kemudian pengabut atau nozzle. Itu yang sering rusak. Kemudian klep juga ditambah mesin juga panas Pak. Ya, mesin panas. Kenapa? Karena sistem pembakaran minyak tanah ini dia lebih besar daripada solar. Terus mana yang ringan Pak? Solar atau minyak tanah? Ya berdasarkan dengan mesinnya sendiri ya, mesin solar Pak ya harus bahan bakarnya solar gitu ya. Ya jadi itu alternatif kalau tidak ada usaha lain selain itu. Iya.
Arti darurat itu Pak. Ini sudah bagus ini. Sudah usah ini. Terus itu apanya yang rusak itu Pak? Jelaskan dulu Pak. Ini masalah ini apa ini? Iya. Supaya teman-teman bisa tahu ini. Ada ya? Pesan Pak. Iya, apa dimaksudin Pak? Yang kita beli. Ya ini adalah piston. Piston. Yang ini pin piston. Ini stand piston atau connecting rod. Iya. Patah. Kemudian ini yang tiga ini adalah ring piston. Ya. Pertama ring piston kompresi 1. Kemudian yang kedua ini ring piston nomor 2. Dan yang ketiga ini adalah ring piston nomor 3 ini adalah ring oli. Fungsi ring oli ini dia akan menyapu oli yang ada dalam silinder pada saat dia bergerak turun. Ya, jadi kalau dia naik Pak di blok silinder ini terdapat banyak oli, ya pada saat itulah piston ini turun, ya turun. Pada saat piston turun, ring seher inilah yang menyapu oli turun. Dan di sini ada lubang-lubang di sini Pak. Ya ini berfungsi pada saat oli di sini terlalu banyak, maka sebagian oli akan jatuh ke lubang ini, ya. Supaya beban piston ini pada saat turun tidak terlalu berat. Kemudian ring kompresi yang pertama ini ini yang pertama ini Pak ya. Pertama-tama warnanya ini beda Pak ya. Dia bening. Yang pertama, yang kedua dia agak beda lah, tidak bening. Ya, tidak bening yang nomor 2. Oke. Fungsinya ini pada saat langkah kompresi piston bergerak ke atas, ini piston ini melakukan kompresi Pak ya, tapi karena piston ini tidak mampu menahan kebocoran kompresi ya, maka ditambahkanlah ini ring ya. Ditambahkan ini ring untuk menutup celah di antara piston dengan dinding silinder. Ini ring piston yang pertama dan kedua ya, ini Pak. Ring piston 3 di sini Pak ya. Ya walaupun nanti ya ada yang 3, ada yang 4, ini tergantung dari jenis mesin. Kalau diesel biasa ada yang 4 Pak. Malah ada yang 5, mesin yang agak besar itu ada yang 5 sampai 5. Terus Pak masalah aturan anunya Pak, aturan ring itu Pak, ada salah lihat situ Pak. Apakah sudah begitu pasangannya Pak? Di sistem pemasangan ring ini sudah betul sistemnya. Cuma yang ada di sini ya ini ada belum distel ya karena belum pemasangan. Di piston di sini ya kita lihat tadi bekasnya bahwa ini ada bagian yang aus dan ada yang tidak. Ya ini masih baru. Ya kita lihat stand piston ini Pak. Di sini ada stand piston, ada pin. Pada bagian ini Pak ya. Ini belakangnya ya. Ini adalah sisi kerja Pak ya. Oh sisi kerja. Sisi kerja. Jadi sisi kerja ini dengan ini ya. Ya kenapa disebut sisi kerja? Karena dia pada saat dia naik ke atas kerja ini miring Pak ya. Jadi ini akan sandar di sini Pak. Sandar. Jadi ini bekerja berat di sini. Ya. Ini sisi kerja ya. Pada bagian ini dengan ini ya tidak. Ini juga tidak. Nah, kenapa disebut sisi kerja ini? Karena pada saat dia kembali turun maka dia bagian inilah yang bekerja. Bagian inilah yang bekerja. Kita dari atas dia bekerja. Ya, jadi sisi kerja di sini adalah bagian ini dan kemudian bukan sisi kerja bagian ini dan ini. Nah, jadi di sini ada pemasangan ring di sini Pak. Kalau ring seher itu dipasang pada sisi kerja maka dia akan menimbulkan goresan. Kenapa? Karena ujungnya ini yang tajam ini bisa terlalu tertekan pada bagian yang
mempunyai beban yang berat. Ini akan menimbulkan goresan. Ya, sebaliknya kalau dia dipasang pada bagian bukan sisi kerja, ya, di sini juga pada saat ring ini mengembang, ya dia ini tidak langsung begini ring, Pak, mungkin begini ya, begini ya. Maka dia akan menimbulkan goresan karena di sini tidak ada, Pak, ya. Di sini tekanan kurang. Jadi ujung riser ini kalau di sini bahaya, di sini bahaya, ya, ini bahaya, maka alternatif yang kita ambil ya, kenapa kita diam bahaya, maka kita ambil di antaranya ini mungkin tidak, ya. Ini tidak bahaya, karena ini kerja, ini tidak, berarti di sini ada antara bekerja dan tidak diam. Ini ya. Kemudian pemasangan di ujung riser ini juga ditempatkan pada sisi bukan sisi kerja dan sisi bukan sisi kerja, dia di sudut ini. Ring oli juga ya seperti ini. Di dalam aturannya ini, Pak, cuma dikatakan di sana tidak boleh sejajar. Ujung ring ini ya, ujung ring tidak boleh sejajar. Karena kalau ini sejajar, Pak, bocor. Ujungnya di sini bocor, maka dia langsung turun. Kalau ini tidak sejajar, maka pada saat ada kebocoran di ujung ring nomor 1, tekanan baru masuk ke ruang ini antara ring 1 dan ring 2, baru masuk di sini, Pak. Tekanan masuk di sini ya. Ya kapan turun nanti setelah ini, tekanan ini sama dengan tekanan yang ada di sana. Tapi karena pergerakan sel ini cepat, maka ya kemungkinan besar kebocoran yang ada di sini baru sempat bocor ke ring nomor 2, dia berubah arah lagi ya. Tadinya turun, dia akan naik lagi, atau dia naik dia akan turun lagi. Jadi karena pergerakan turun ke Bapak ya, itu tidak sempat turun ke ring kedua, bergerak lagi. Iya itu. Terus katanya bosnya tuh piston itu ada lubang-lubang. Yang mana, Pak? Apa maksudnya? Ini ya, itu. Nah, ini tadi nih. Fiber. Pada saat ring oli ini bekerja, dia akan menyapu oli ke bawah, Pak, ya. Kalau oli di sini terlubangnya, ya dia akan menghambat. Maka diupayakanlah hambatan itu supaya tidak terlalu besar, maka dibikinkanlah suatu lubang supaya dia bisa membuang ke. Ya, dibikinkan jalan pintas itu keluar. Jadi sebagian terbuang di sini, Pak, sebagian tersabut turun. Terus oli, Pak, dari mana sumbernya? Piston itu, Pak. Kalau pada mesin ini sumbernya masuk di Magulik kayu lo, magulik na. Itu tidak ada, Pak, ya. Di blok silinder ya. Magulik na. Jadi yang ada di blok silinder, di blok silinder itu ada karena tidak ada saluran oli langsung ke blok silinder. Jadi oli yang masuk di situ adalah oli percikan dari putaran porsengkol. Oli yang jatuh diputar oleh porsengkol. Di sana terputar, putaran di dalam itu kencang, maka dia akan terlempar ke dinding silinder. Itulah yang meluasi dinding silinder dengan kemudian ini kunci ring oli, Pak. Selain dia turun, dia menyisakan oil film pada dinding silinder. Rencana goli-gol itu di silinder itu kalau dua apa namanya? Supaya dinding silinder ini pada saat terjadi pembakaran dia tidak terbakar langsung oleh panas. Jadi pada saat terjadi pembakaran dia tidak pembakaran ini tidak langsung ke dinding silinder karena di situ masih ada lapisan Tumpah oli oli atau oil film. Poli, Pak. Ini piston ini kalau di motor itu kan dia lurus, Pak. Ya. Tumpah oli ini di mobil di diesel ini kan kenapa dia mangkok begitu, Pak? Kenapa mangkoknya begini? Iya, Pak, ya. Jadi pertama-tama kalau berbicara masalah piston itu dimodifikasi berdasarkan dengan produk ya. Jadi produk itu ada dia punya ciri khas, ada dia punya apa namanya ciri khas suatu produksi, kemudian apalagi
Selain ciri khas ini ada fungsi lain Pak. Ada fungsi lain di sini. Kalau ini karena ini adalah motor diesel, ya di permukaan silinder ini, ya dengan kop silinder ini di sini Pak ya, kop silinder dengan ini ruang bakar Pak ya, di sini ruang bakar. Kemudian ini juga termasuk ruang bakar. Ya. Jadi pada saat bahan bakar disemprotkan di sini, ada tertumbuh di sini Pak. Dia akan tertumbuh di sini, dia akan merambat ke tempat lain ini ya. Dia akan bersirkulasi di dalam Pak. Disemprotkan. Dia akan mengisi semua ruangan. Ya. Kapan lagi? Jadi tidak tertumbuh itu pada saat bahan bakar keluar di sini saja, tidak. Pada saat di sini dia akan terhambur ke semua ruang yang ada pada ruang bakar. Ya. Jadi ini sebagian ruang bakar juga di Pak. Tergantung dari biasa penjelasannya ada 500, ada 600, ada lebih, ada 700, 900 derajat Celcius Pak. Ya. Makanya pada saat itu Pak, solar ini pada saat dia keluar itu langsung terbakar karena memang panas sini sudah sangat tinggi. Ya, bahan bakar disemprotkan langsung terbakar, ya, tidak tunggu proses lain itu. Oke bro, pasang bro. Oh weh. Sesuatu yang saya belum tahu menjadi tahu, dan untuk meningkatkan suatu keberhasilan di bidang nelayan khususnya.